Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, penganutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita membahas din atau agama seri 11 tentang Nasrani yang meliputi 5 sikap Nasrani kepada kitab sucinya, 6 sikap Nasrani kepada Musa, Yahudi, dan Taurat, 7 sikap Nasrani kepada Nabi Muhammad, Islam, dan Al-Quran, 8 sikap Nasrani kepada orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang bahagia, 5 sikap Nasrani kepada kitab sucinya dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat 3 ayat 71. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 71 ada 2 catatan kaki. 1, mencampur adukkan antara hak dan batil, maksudnya adalah mencampur adukkan antara ayat-ayat Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dengan takwilan-takwilan batil yang dikemukakan oleh para pemuka agama mereka. 2, yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran adalah menutupi firman Tuhan yang dibawa oleh para nabi yang berisi ajaran tauhid dan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146. Alladziina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil,
mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146 ada catatan kaki orang-orang Yahudi dan Nasrani saat mengenal kenabian dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah disebutkan secara gamblang dalam Taurat dan Injil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 13. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharribunal kalima amma wadhihi wa nasu hattam bima tukiru bih wala tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum illa qalilam minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 13 ada catatan kaki, maksudnya mengubah teks ayat dengan secara mendahulukan, mengakhirkan, menambahkan, atau mengurangi dan memalingkan makna kalimat dari pemahaman yang sesungguhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 78, Allahu wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Artinya, sesungguhnya di antara mereka Bani Israel ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka sendiri mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 159 sampai 162. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyinahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
Surat 2 ayat 160. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Akulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Para pemirsa, untuk surat Al-Baqarah surat 2 ayat 60 ada catatan kaki. Maksudnya adalah melakukan amal-amal soleh untuk menghilangkan keburukan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahannya dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 161, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 162, khalidina fiha la yuhaffafu anhumul adabu walahum yuntorun. Artinya, mereka kekal di dalamnya laknat, tidak akan diringankan adab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 6, sikap Nasrani kepada Musa, Yahudi, dan Taurat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Artinya, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang benar. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 111 ada catatan kaki. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka saja yang akan masuk surga. Orang-orang Nasrani pun meyakini bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi wa qalatin nasara laisatil yahudu ala sayyin wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qalal ladina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar, dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab, berkata seperti ucapan mereka itu, Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang agama yang mereka perselisihkan. Para pemirsa yang
bahagia. Kemudian Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat wa qarrahum fi dinihim makanu yaftarun. Artinya demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Para pemirsa yang bahagia. Kemudian nomor 7, sikap Nasrani kepada Nabi Muhammad, Islam dan Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146. Alladziina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang yang telah kami anugerahkan kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146 ada catatan kaki. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal kenabian dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah disebutkan secara gamblang dalam Taurat dan Injil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Para pemirsa yang bahagia, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 47 juga menjelaskan, Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an tatmisa wujuhan fatanaradduha ala adbariha fanaraddaha ala adbariha aunal anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kepada apa telah kami turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang sebagai penghinaan, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Ketetapan Allah pasti berlaku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman atima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.
para pemirsa yang bahagia. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 49, alam taro ilal ladina yuzakkuna ampusahum balillahu yuzakki mayyasha'u wala yudlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperlihatkan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 19, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana mim basirin wala nadir faqad ja'akum basiru wa nadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk memberi penjelasan setelah beberapa saat terhentinya pengutusan Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran dalam surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 69, innal ladina amanu wal ladina hadu wassabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sobiin dan Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 82 sampai 85, la tajidanna asaddan nasi adawatal lil ladina amanul yahuda wal ladina asroku wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladina amanul ladina qalu inna nasara wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladina amanul ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Artinya, pasti akan engkau dapati orang-orang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ilar rusuli taro ayunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Artinya,
apabila mereka mendengar sesuatu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad, engkau melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 84, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq wa natma'u ayyud khilana rabbuna ma'al qaumis solihin." Artinya, mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kebenaran yang telah datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami bersama kaum yang soleh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 85, "Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin." Artinya, maka Allah memberi pahala kepada mereka atas sesuatu yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat As-Sajadah surat 32 ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Artinya, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 8, sikap Nasrani kepada orang-orang beriman. Dijelaskan dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 136, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Artinya, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 137, "Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau wa in tawallau fa inna mahum fi siqaqin fasaya fi kahumullahu wa huwas samiul alim." Artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam
permusuhan denganmu, maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 27. Summa qaffaina ala asarihim birusulina wa qaffaina bi Isa ibni Maryama wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan tada'uha ma katabnaha alaihim illa tigo aridwanillahi fama ra'awha haqqa riayatiha fa'atainal ladina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasikun. Artinya, kemudian kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus rasul-rasul kami, dan kami meneruskan pula dengan mengutus Isa putra Maryam, serta kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan rohbania berlebih-lebihan dalam beribadah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi mereka mengada-ngadakan dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memelihara dengan sebaik-baiknya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan di antara mereka banyak yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 82, la tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asroku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanul ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Artinya, pasti akan engkau dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 109, wadda katirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaroh hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahi bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahlu kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum
Kul inna hudallahi huwal huda wala init tabakta ahwa'ahum ba'dallati ja'aka minal ilmi malaka minallahi miwaliyyi wala nasir. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sesungguhnya jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 69 sampai 72. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Artinya, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak sadar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 70, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Artinya, wahai ahlu kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahuinya kebenarannya. Untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 70 ada catatan kaki. Maksudnya adalah ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 71 ada dua catatan kaki. Mencampur adukkan antara hak dan batil maksudnya adalah mencampur adukkan antara ayat-ayat Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dengan takwilan-takwilan batil yang dikemukakan oleh para pemuka agama mereka. Dua, yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran adalah menutupi firman Tuhan dibawa oleh para nabi yang berisi ajaran tauhid dan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 72, waqalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billati unzila alal ladina amanu wajhan nahari wa'furu akhirahu la'allahum yarji'un. Artinya, segolongan ahlul kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarlah pada akhir siang, agar mereka kembali pada kekufuran. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata terlalu pendek atau terlalu panjang atau kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.